Oke, untuk kuliah optimasi senyawa penuntun kali ini kita akan membahas tentang interkonversi gugus fungsional. Ya, apa itu interkonversi gugus fungsional? Yaitu bahwa tidak semua ikatan. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang diskoneksi, C dengan C, C dengan O, C dengan N, C dengan X, C aromatik, itu ada yang bisa didiskoneksi, ada yang tidak bisa didiskoneksi. Ya, artinya kalau bisa didiskoneksi itu berarti ada muatan tertutup kan, kemarin ada sinton positif dengan sinton negatif, itu baru bisa didiskoneksi. Tapi ada ikatan-ikatan yang susah ya, sama-sama negatif misalnya. Nah itu sehingga tidak memungkinkan dia akan didiskoneksi. Nah artinya dalam keadaan seperti ini maka strategi yang digunakan adalah dengan cara mengubah langsung suatu gugus fungsi A menjadi gugus fungsi lain, gugus fungsi B ya. Jadi tidak didiskoneksi tapi langsung diganti dengan gugus lain yang kalau dia direaksikan akan berubah menjadi gugus itu gitu. Nah ini gugus fungsi B tersebut dapat dikonversi menjadi gugus A. Nah hal ini memerlukan pengetahuan yang cukup tentang reaksi-reaksi kimia organiknya. Oleh sebab itu memang dasarnya ini adalah kimia organiknya harus kuat gitu. Nah, IGF atau interkonversi gugus fungsional yang paling sering ditemui adalah perubahan amino ya. Jadi amina itu dibuat dari nitro. Kemudian alkohol sekunder itu dioksidasi menjadi keton. Ya, kemudian fenol itu berasal dari nitrogen ya, N2. Nah, akan kita lihat prakteknya bagaimana. Nah, contohnya adalah anilin ya. Kita akan mensintesis senyawa targetnya, molekul targetnya adalah anilin. Anilin itu nggak bisa didiskonek karena C benzen itu negatif ya. N ini juga negatif. Jadi negatif dengan negatif nggak bisa didiskonek. Yang bisa didiskonek adalah yang sinton positif dengan sinton negatif gitu. Nah, sehingga untuk anilin ini tidak mengalami diskoneksi melainkan interkonversi gugus fungsional. Jadi NH2 ini bisa dibuat dari nitro. Ya, jadi anilin itu dibuat dari nitrobenzena. Nah, nitrobenzenanya sebagai starting materialnya. Tidak ada sinton di sini. Nah, sintesis majunya nitrobenzena kalau dia direduksi ya menggunakan gas hidrogen, ya gas yang mudah terbakar dan meledak. Kemudian katalisator palladium dan arang atau karbon itu akan nitronya akan direduksi oleh H2 menjadi NH2 atau kemudian menjadi anilin. Lalu bagaimana mekanisme reaksi reduksi tersebut? Ya, seperti yang terpapar di sini bahwa nitro ya itu direduksi dengan hidrogen, ya gas hidrogen dan katalisator palladium atau Zn juga bisa. Ini nitro itu N+ dan O- dan O rangkap 2 di sini, maka gugus O- ini akan terprotonasi oleh hidrogen. Ya, dari gas hidrogen atau dari asam kuat juga bisa dari HCl ya. Ini kemudian mengalami protonasi ya. Nah kemudian si nitro di sini juga mengalami delokalisasi elektron, dia juga akan terprotonasi juga di sini. Dua-duanya terprotonasi ya menjadi OH. Lalu terjadilah proton shift ya. Pergeseran proton, tautomeri ya. H di sini diambil oleh di sini, ini kembali lagi menjadi ikatan rangkap ya, kemudian ini menjadi H2O+ ya. O-nya positif, nggak mau dia akan melepaskan diri ya. Jadi H2O-nya lepas ya, kemudian tinggal gugus NO ikatan rangkap aja. Nah, adanya hidrogen atau proton dari asam ya. Hidrogennya akan diambil oleh nitrogen, ini terdelokalisasi ke sini menjadi negatif ya, ini juga terprotonasi lagi karena gas hidrogen terus dialirkan ya, kemudian terjadi serah terima proton lagi ya, mesomeri di sini menjadi H2O putus ya, sehingga di sini N-nya menjadi negatif ya, negatif direduksi menjadi 2 hidrogen akhirnya menjadi anilin. Nah, ini adalah mekanisme reaksi reduksi nitro menjadi anilin. Selanjutnya asetofenon ya, asetofenon ini gugus keton ya, ini juga tidak bisa
bisa sih didiskoneksi ya. Jadi kalau menurut yang CC aromatik kemarin kan ini bisa disintesis dengan asilasi Friedel-Crafts ya kalau masih ingat. Tapi kalau tidak ingin menggunakan asilasi Friedel-Crafts ya, acetophenol ini bisa digunakan interkonversi Gus fungsional. Ya, jadi bisa dengan diskoneksi atau IGF. IGF bisa menggunakan alkohol sekunder ya. Jadi O-nya di sini menjadi OH ya. Nah, ini satu fenil etanol ini sebagai starting materialnya. Acetophenol sebagai molekul targetnya. Nah, sintesisnya gimana? Satu fenil etanol ini direaksikan dengan oksidator piridinium klorokromat dengan natrium karbonat basah juga dalam pelarut diklorometana pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, Sukamar. Nah, ini akan dioksidasi, alkohol sekunder akan dioksidasi menjadi keton. Mekanisme reaksinya ya, mekanisme reaksi oksidasi reduksi itu sebenarnya hanya pendekatan ya, kita tidak tahu persis bagaimana, apakah betul seperti itu. Beda dengan reaksi kondensasi aldol, substitusi nukleofilik itu jelas sekali. Tapi kalau reaksi oksidasi reduksi ini memang masih misteri sebenarnya. Ini hanya pendekatan-pendekatan saja. Ya, contohnya di sini alkohol sekunder OH ini dengan kromat CrO3. Ini OH sebagai nukleofil menyerang Cr yang elektrofil. Ya, sudah mengikat di sini. Ini ikatan akarnya terdilokalisasi di O menjadi O negatif. Ya. Alkoholnya sudah nempel di Cr, O-nya berubah menjadi positif karena tanya 3. Nah, hanya berburu dilepas, diikat oleh basa. Ya, asam, karena H+ itu kan asam, diikat oleh natrium karbonat sebagai basa. Nah, hanya sudah hilang, kemudian H di sini juga ditarik oleh basa. Natrium karbonat kemudian akan elektron terdilokalisasi di sini ya, menjadi ikatan rangkap. Kemudian kalau ini sudah menjadi ikatan rangkap, pasti O dengan Cr ini akan putus ya, terdilokalisasi di sini kembali menjadi CrO3 dan ini menjadi acetophenol sebagai molekul target. IGF yang ketiga yaitu membuat fenol atau mensintesis fenol, benzena dengan OH, bensin fenil alkohol atau fenol itu sebagai molekular target ya. Sama karena di sini C benzena negatif, O negatif, sehingga ini tidak bisa didiskoneksi. Ya, dia harus di IGF. Ya, fenol itu IGF-nya adalah senyawa benzena diazonium. Tidak asing ya dengan gugus diazonium, ini sering muncul di kimia analisis ya, pembuatan garam diazonium NN ikatan angka 3, salah satu N-nya bermuatan positif. Ium pasti itu bermuatan positif. Nah, garam benzena diazonium ini jika direaksikan, dipanaskan dengan air dengan katalisis basah kuat pada suhu 80 derajat Celcius, dia akan berubah menjadi fenol. Nah, ini tidak ada diskoneksi, ini adalah langsung interkonversi gugus fungsional. Nah, mekanisme reaksinya adalah seperti substitusi nukleofilik. Jadi hidrogen H2O ya, air ini O-nya bersifat nukleofil ya, semakin nukleofil kalau hanya ditarik oleh Na menjadi Na+ plus H2O. Nah, kalau ini sudah menjadi OH, dia menyerang ke di sini ya, karena gugus ini sudah positif, dia merupakan gugus pergi yang sangat bagus. Ya, begitu OH ini menyerang, dia langsung lepas. Nah, lepasnya sebagai apa? Sebagai gas nitrogen. Nah, ini sudah menjadi OH fenol. Nah, kalau menilik benzena diazonium sendiri itu dihasilkan dari apa ya? Kita bisa refresh dulu waktu kimia analisis ya, pembentukan senyawa aso, garam diazonium itu mungkin kalian cuma tahu reaksi biasanya, tapi mekanismenya bagaimana di sini akan saya jelaskan ya, bahwa benzena diazonium ini merupakan garam ya dengan NN ikatan 3. Kalau ini diskoneksi bukan IGF ya, jadi antara N dengan N di sini diputus ya, nanti akan dapatkan N yang negatif dengan N yang positif ya. N yang negatif seperti biasa kita tambahkan hidrogen sebanyak 2, berarti starting materialnya adalah anilin ya. Kemudian sinton B N positif itu kita kasih H ya.
Nah, biasanya N yang mengandung H asam itu adalah asam nitrit ya. Nah, asam nitrit itu tidak tersedia di alam ya, jadi dia merupakan hasil reaksi antara natrium nitrat dengan HCl ya. Asam nitrit ini sangat mudah menguap, jadi nggak ada reagen yang tersedia di lab. HNO2 itu nggak ada, adanya HNO3 ya. Nah, ini HNO2 ini didapatkan dari NaNO3 natrium nitrit dengan asam. Jadi starting material B-nya adalah natrium nitrit dengan asam klorida. Nah, sintesisnya bagaimana? Anilin ya direaksikan dengan natrium nitrit dan HCl, ini akan terbentuk garam benzena diazonium. Nah, lalu mekanisme reaksinya bagaimana ya? Jadi tadi kan yang HNO2 ya, itu yang diperlukan adalah reaksi antara HCl dengan HNO3 ya, asam nitrat atau natrium nitrat ini atau Na ya, di sini OH-nya akan terprotonasi oleh HCl menjadi H2O di sini positif, lalu dia akan lepas ya, ikatan antara N dan O terdelokalisasi di sini menjadi ikatan tangkap sehingga terbentuklah ion nitronium plus H2O plus HCl. Nah, ini anilin dengan ion nitronium ya, anilin N-nya merupakan nukleofil, N plus itu bahkan elektrofil, ini menyerang ke sini seperti biasa terdelokalisasi, di sini menjadi negatif ya, N-nya menjadi positif, pasti hanya lepas diambil oleh O yang negatif ini biar dia netral menjadi OH ya. Nah, N dengan H putusnya kemana? Terdelokalisasi ke sini, jadi menjadi N ikatan tangkap, di sini tetap positif. Nah, selanjutnya karena di sini berusaha menstabilkan diri, ini akan terdelokalisasi ke sini, NO-nya menjadi O negatif. Ya. O negatif ada H di sini diambil jadi OH. Nah, ini ikatan N dengan H putus, elektronnya terdelokalisasi ke sini menjadi ikatan tangkap 3. Nah, di sini dengan OH dengan adanya H2O akan terprotonasi menjadi OH2+, ya. Kemudian akan lepas sebagai 2H2O dan akhirnya terbentuklah garam benzena diazonium. Demikian kuliah OSP kali ini. Terima kasih.